Dah ya. Nah, waktu yang sangat terbatas. Apa hebatnya kalau banyak teman? Ya, apa hebatnya kalau banyak teman? Apa hebatnya kalau banyak teman? Ya, apa hebatnya kalau banyak teman? Banyak teman, satu, murah rezeki. Murah rezeki. Kata Nabi, siapa yang mau umurnya panjang, siapa yang mau murah rezekinya, siapa yang mau gampang selesai urusannya, silul arham, sambungkan persaudaraan. Ya, kenapa memurahkan rezeki? Orang yang banyak teman, contoh, bapak ibu berdoa di masjid, selesai sholat maghrib sampai isya 1 jam dia berdoa, ya Allah, murahkan rezekiku, tambahkan daganganku, murahkan laku semua ya Allah, gampangkan semua, murah rezeki saya. Apakah tiba-tiba ibu berdoa 1 jam uang jatuh dari langit-langit masjid? Cukup. Itu film karton. Lalu kalau ibu berdoa, bagaimana cara datangnya rezeki? Bagaimana datangnya rezeki? Datangnya dari tangan manusia. Maka kalau mau banyak rezeki, banyaklah temanmu supaya banyak tangan yang datang bawakan kau rezeki. Saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya, Pak. Di mana-mana saya pasti ada yang bayarkan. Saya ke warkop, begitu saya mau bayar, tapi Ustaz, sudah ada yang bayar. Saya pergi ke pasar lelang, pasar lelong Makassar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku, aman. Aman, pasti dibayar. Keranjang saya ada isi ula, ada isi gula, ada isi telur, ikan, sayur. Berapa Ji? Nggak usah Pak Ustadz. Nggak enak Pak. Nggak usah Pak Ustadz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Banyak teman, banyak rezeki. Iya kan? Coba lihat orang yang banyak temannya. Selalu itu, berapa? Sebenarnya sama tetangga ini 10.000 Pak. Tapi sudahlah Bapak bayar modal saja 9.000. Tuh, banyak mudah, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai urusan. Saya ke kantor polisi. Perpanjangan SIM dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap Komandan." "Waalaikumsalam." "Kenapa Ustaz?" Ustaz, Komandan, perpanjangan SIM." "Oh baik, gampang Ustaz." Kapolres terpanggil Kasat Lantas. "Kasat Lantas, tolong bantu Ustaz urus SIM-nya. Jangan kau lagi minta uangnya, berdosa kau uang Ustaz kau makan." Selesai. Ayo, banyak teman, gampang selesai masalah. Begitu Bapak berurusan di kantor polisi, sahabat saya itu, sudah, tidak usah lanjut. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman bisa terpilih pilkada. Ya Pak. Dan yang keempat, banyak temanmu sehat walafiat, panjang umur. Kenapa bisa? Banyak yang doakan. Saya ini Pak, laki-laki jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Saya hampir tidak pernah di rumah Pak. Lebih banyak di luar. Saya tua di jalan. Coba. Orang biasa bilang, kok kuat begitu Ustaz? Ini kameramen saya saja biasa boleh. Capek, sakit, banyak badan. Saya sehat. Allah. Apa resepnya? Banyak yang doakan saya. Di Instagram saya, "Ustaz, semoga sehat walafiat. Semoga Ustaz dimudahkan perjalanannya." Dan tentu mereka doakannya saya ikhlas dan tulus. Maka bodoh kita Pak kalau banyak musuh. Biarkan orang memusuhi kita, tapi jangan kita yang mencari musuh. Ya? Nah, sekarang lagi. Bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Bagaimana? Satu, maafkan orang yang salah. Sakit hati Ustaz, biarlah sakit hatimu Allah yang balas. Dia khianati saya Ustaz, biarlah Allah yang balas itu semua pengkhianatannya. Kalau Bapak balas, paling lapor di polisi. Kalau tidak, lapor 6. Atur damai. Ya, kecewa kita.
Tapi kalau Allah yang balas sakit hatimu, nak kasih mencret kok. Hah? Nggak usah dulu ginjal, nggak usah penyakit jantung, mencret. Mencret 2 bulan. Apa? Mana bisa kita kerja kalau mencret 2 bulan? Nah, begitu mau naik perahu, naik sebulan lagi. Coba sampai di rumah gua keluar lagi. Coba, jadi biarkan sakit hatimu, biar Allah yang balas. Minta maaf, ya. Tidak maafkan saya, bukan urusanmu. Maafkan orang. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan, bersedekah. Sedekahlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya lihat masjid kita belum jadi. Ini yang kaya, yang ratusan juta duitnya di bank, lalu masjid kau tidak selesaikan, demi Allah, uangmu yang ada di bank nanti kasih repot kau kalau kau mati. Jangan pelit. Tidak ada orang miskin kalau dia rajin sedekah. Mana ada orang kita lihat bangkrut gara-gara sedekah? Ustadz, itu di kampung saya yang sudut. Dulu rumahnya itu yang itu sudut warna coklat. Kaya sekali dulu itu Ustadz. Hanya karena rajin sedekah dia bangkrut. Tidak ada itu orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang bangkrut gara-gara apa? Maksiat, judi, narkoba, selingkuh. Bukan poligami. Poligami halal. Jangan takut poligami, Pak. Yang penting Bapak mampu dan berani. Dia bilang istri, mengajar salah lagi Ustadz di atas. Ibu, mau gampang masuk surga? Mau? Suruh suami kawin lagi. Dia bilang banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Dia bilang sakit hati Ustadz. Ya memang sakit hati karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati ya kipas angin saja hadiahmu. Gimana suamimu tidak nikah lagi kalau kau tidak pernah cantik? Kita pulang daster tinggi sebelah. Kelihatan tadi BH. Mau tidur bedaknya di sini tebalnya, dah kasih timun matanya. Tidur sambil mengorok. Ayo sedekah. Ibu-ibu, mau panjang umur, sehat walafiat, sedekah. Ya, ayo sedekah. Tuh masjid kita hampir tuntas. Bantu masjid kita, Pak. Ustadz, saya tidak punya duit, tapi saya camat, bantu jabatanmu. Gimana caranya? Kau bikin edaran, bantu masjid. Kau datang ke masyarakat orang kaya, sebagai camat, anjurkan mereka. Ayo, bantu masjid kita, supaya cepat diresmikan. Karena biasa kalau camat yang anjurkan beda dengan kalau biasa orang rakyat biasa yang anjurkan. Saya bukan camat Ustadz, tapi saya orang kaya. Bantu masjid dengan kayaanmu. Saya sumbang semen, saya sumbang tegelnya, saya perbaiki mic-nya. Sumbang itu semua. Itulah kekayaanmu yang kau miliki, yang telah kau sumbangkan. Harta yang ada di rumahmu belum tentu kau punya. Mati mendadak anakmu yang punya. Kalau anakmu baik, kalau anakmu anak salah. Nah, pakai narkoba, setengah mati kau kumpul uangmu. Ternyata dia pakai maksiat setelah kau sudah dikubur. Bu ibu, jangan biarkan suamimu sedekah sendiri. Bantu suamimu untuk sedekah. Enaknya itu kalau kita mau sedekah langsung istri bilang, Pak, berapa sedekah ke masjid? 300 ibu, tambahlah jadi 500. 200-nya untuk saya. Ini sedekah. Iya, karena itu ibu, sedekah itu nafsu-nafsi. Kalau suamimu bersedekah tidak pengetahuan ibu, ibu tidak dapat pahalanya. Makanya bilang, ibu, bapak 300, saya 200. Yang 200 ini untuk amal saya di akhirat nanti. Kalau ibu tidak sedekah, suami nanti masuk surga, ibu masuk neraka. Ada memang itu orang pelit sekali, ibu-ibu. Mau lihat pelitnya ibu? Kalau dia ke pasar, beda 1000 tuh dia kelilingi semua pasar. Ketawa sambil baku lihat. Dia bayangkan dirinya. Kalau penjual sayur dia tawar setengah mati. Padahal kalau masuk ke mall tidak pernah ditawar. Berapa sayurmu? 1000. Bah, mahal betul. 900 ya? 1000 bu. 900. 1000. Betul dia bayar 1000 tapi apa?
Nih 1.000, ambil jeruk 2. Kasih rugi orang. Jangan pelit ibu. Hei bu, oi. Bu, rumah bagus, tempat tidur bagus, tabungan banyak, tapi pelit, tiba-tiba kena serangan jantung. Mati mendadak, siapa yang nikmati tabunganmu? Siapa? Istri kedua. Kau sudah dikubur, disiksa sama malaikat karena kau terlalu pelit. Istrimu, suamimu enreyen dengan istri barunya. Hancur kau. Maka jangan terlalu pelit, ya. Sedekahlah ibu, demi Allah. Saya tidak bisa sedekah 1 juta. Sedekahlah dengan seadanya. Saya tidak bisa sedekah dengan uang Ustaz, saya orang miskin. Sedekah kau dengan tenagamu. Bangun itu masjid, kau datang angkat-angkat semen. Saya tidak camat, saya tidak orang kaya, saya tidak punya tenaga. Sedekah dengan ilmumu, pakai otakmu kalau sebagai mahasiswa. Saya juga tidak punya otak Ustaz. Sedekahlah dengan cara apa? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid, tidak pernah nyumbang, tidak pernah gotong royong. Diam saja kau pelit. Ya, sedekah. Bantu tetangga. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ustaz, kenapa saya miskin? Susah pergi umroh. Karena kau pelit. Selalu berpikir kalau saya belanja ini nanti apa besok, nanti besok apa. Jangan putus asa. Allah punya rezeki. Allah yang ngatur itu rezeki manusia. Kenapa kita miskin? Karena selalu nolak sedekah. Kalau saya sedekah ini, apa saya makan besok? Kalau saya bantu ini, apa saya lusa? Allah marah kalau kau tidak percaya. Rezekimu lusa ada yang Allah yang ngatur. Keluarkan hari ini. Soal besok Allah yang tahu punya urusan. Maka ibu jangan pelit. Jangan kau takut bersedekah. Tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Maka bersedekahlah supaya Allah ganti lebih banyak dari itu. Kenapa kita tidak bisa lepas dari kontrakan? Karena ibu pelit. Bawa ke masjid sedekah dengan niat. Ya Allah, sedekahku ini agar rezekiku lebih banyak. Coba lakukan itu. Percaya mulai besok. Telepon saya Ustadz pembohong kalau rezekimu tidak nambah. Yang penting kau sedekah. Tapi kalau tidak mau keluar, Allah berpikir ini tidak yakin sekali saya kaya. Sudah kasih miskin aja itu orang. Ana indasonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, saya kasih kaya. Kalau dia sangka miskin, miskin kalian. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya, yang ketiga, cara menyambungkan persaudaraan. Berbuat baik kepada orang jahat. Berbuat baik, mukhlisin namanya. Bapak disakiti, jangan dendam, jangan balas. Tapi balas dengan apa? Doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Masih ingat kisahnya? Rasulullah di Taif. Dilempari satu kampung sampai robek bibir beliau. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang Taif. Kau berdoa kepada Allah. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja, saya hancurkan mereka satu kampung. Apa kata Nabi? Ya Jibril, jangan. Mereka melempari saya karena mereka tidak tahu saya membawa manfaat buat kalian. Kalau Allah ingin mendengarkan doaku, maka saya berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah, mereka petunjuk supaya mereka beriman kepada aku. Diberi hidayah. Begitu memaafkan orang yang salah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini yang disebut innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai orang yang memaafkan sesamanya muslim. Bukan cuma saja memaafkan, tapi dia juga berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itu yang disebut mukhlisin. Ini gampang diucapkan tapi sangat sulit diamalkan. Karena hadiahnya surga. Yang keempat, cara menyambungkan persaudaraan. Datangi kawan kita. Tidak sekedar hanya kita bikin WhatsApp, foto, baru kita kirimkan, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, saya sadar banyak sekali dosaku kepadamu, maaf ya. Caranya apa? Jabat tangannya, pandang matanya, senyum, selawat kepada Nabi yang keempat, lalu yang paling penting sebut judulnya dosa. Pak Ustadz, maafkan saya. Kenapa dek? Pernah hilang sandalnya? Iya weh, saya sayang betul itu sandalku. Nggak tahu siapa yang curi. Saya minta maaf Ustadz, saya ngambil. Dikasih kembali dulu sandalku. Selama tidak dikasih kembali, selama itu maafnya tidak diampuni.
Bapak ibu yang bertetangga, kalau mau berhalal bihalal, mau saling memaafkan, bapak pernah serobot tanahnya orang, kasih kembali tanahnya baru sah maafnya. Bapak-bapak minta maaf sama istri nanti harus sebut judulnya. Jadi kalau suaminya nanti minta maaf, suruh sebut apa judulnya. Maafkan saya bu, apa judulnya? Tidak usah, nanti kau ngamuk lagi. Maafkan saya, apa? Janji tidak marah ya? Janji dong, saya tidak mau marah. Maafkan saya bu, dulu saya waktu tugas ke Sulawesi saya silap ibu, saya selingkuh. Dia bilang istrinya, saya maafkan pak, begitulah manusia biasa. Saya ikhlas memaafkan bapak, karena waktu bapak juga tugas ke Sulawesi saya juga selingkuh.